Saya bersyukur atas itu semua. Makanya saya lebih sehat. Ketika saya bisa menerima semua ini, saya jadi lebih sehat. Ketika saya bisa memaafkan, saya lebih sehat. Dan saya bisa melihat. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024. Jadi akhirnya kalau kita jadi pejabat kan jadi tontonan kan? Jadi etalase mempertontonkan karakter sejati. Makanya Presiden ke-16 Amerika ngomong begini, kalau mau menguji karakter sejati seseorang, kasih dia kekuasaan, langsung ketahuan karakternya. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, kemarin tanggal 6 November 2022 ada kegiatan reuni relawan penjaga NKRI, relawan penjaga Indonesia di Cilandak Town Square. Pada waktu itu hadir beberapa tokoh, termasuk saya sebagai salah satu pembicara di sana. Ada Basuki Cahayapurnama atau Ahok, ada Opa Sidarto, ada Ade Armando, ada Habib Kribo, ada Mas Jopre, dan beberapa tokoh yang lain. Pada waktu keriaan terjadi memang saya ternyuh. Sebetulnya kegiatan ini ditujukan oleh panitia sebagai tribute atau penghargaan kepada almarhum Sis NS yang memberikan inspirasi bagi kita untuk bersatu sebagai bangsa dengan segala keriaannya. Hadir juga istri dari Sis NS, Mbak Santi dan putranya, dan ini membuat kami, ya inilah Indonesia. Kami seperti tercerabut dalam masa lalu karena kami melakukan itu beberapa tahun yang lalu. Sahabat Indonesia, tujuan kegiatan ini sebetulnya hanya ingin mengumpulkan, menunjukkan kepada seluruh bangsa bahwa kami peduli dengan NKRI dan Pancasila. Dan ternyata banyak sekali ribuan orang yang mempunyai komitmen yang sama dengan kami, para pegiat media ini, untuk tetap teguh menjaga NKRI dan Pancasila. Ini kebahagiaan saya, kebahagiaan mungkin seluruh bangsa ini. Dan pada kesempatan itu, Mas Ahok, Mas Basuki Cahayapurnama memberikan suntikan motivasi kepada seluruh yang hadir pada waktu itu. Tapi ada yang menarik. Di sela-sela pidato dari Mas Basuki Cahayapurnama atau Mas Ahok, terselip kata-kata, kita sudah memberikan waktu dan kesempatan orang yang pandai berbicara untuk bekerja. Saya dalam hati saya tahu persis siapa yang dimaksud. Pertanyaannya sekarang, hasilnya seperti apa? Apakah orang yang pintar berbicara itu inline dengan pintar bekerja? Ternyata tidak. Kita sudah membuktikan dengan jelas selama 5 tahun, 2017 sampai 2022, kita hanya dipimpin oleh Gubernur DKI Jakarta yang pintar memainkan kata, tapi tidak bisa menata kota. Yang terjadi, kota Jakarta tetap amburadul, macet di mana-mana, kemudian banjir di mana-mana, sampah di mana-mana. Kenapa? Tidak ada ketulusan dalam keberpihakan kepada masyarakat Jakarta. Ini memang berbanding terbalik dengan Ahok atau Basuki Cahayapurnama. Meskipun Pak Ahok atau Basuki Cahayapurnama ini tidak terlalu pintar mengolah kata,
sering juga kepleset, sering juga keras gitu, tapi sudah terbukti mewarisi kepemimpinan Gubernur Jakarta dari Pak Jokowi, Ahok mempunyai legacy yang luar biasa. Keberpihakan Ahok tidak hanya sekedar dikatakan dalam bentuk kata-kata, tapi dalam perbuatan nyata. Jadi yang diingatkan oleh Ahok kepada kita semua, jangan lagi kita hanya memilih orang karena penampilan, karena hanya pinter pidato, pinter merangkai kata, tapi ternyata tidak bisa bekerja apa-apa. Untuk Gubernur Jakarta dan pemimpin Indonesia yang tersirat dari pesan seorang Ahok atau Basuki Cahayapurnama, carilah orang yang bisa bekerja untuk menjaga Indonesia. Ini pesan yang jelas dari seorang Basuki Cahayapurnama, meskipun beliau tidak menyampaikan secara resmi atau jelas gitu, tapi ada tersirat seperti itu. 2 kali Ahok atau Basuki Cahayapurnama menyatakan orang yang pintar menata kata gitu. Saya tahu persis karena saya ada di sampingnya, dan kita tersenyum-senyum bahwa kita tahu lah maksudnya Pak Ahok itu apa. Ini pesan yang sangat kuat dari seorang Ahok atau Basuki Cahayapurnama kepada kita semua agar aware, waspada, hati-hati dalam memilih pemimpin kita di masa yang akan datang. Saya selalu mengatakan kita cari pemimpin yang nasionalis dan Pancasilais. Yang kedua, menjaga kesinambungan pembangunan yang sudah dirintis oleh Presiden Jokowi. Dan yang ketiga adalah kita cari sosok pemimpin yang bisa melawan intoleransi, radikalisme, dan terorisme dengan kuat dan harus mempunyai rekam jejak ke arah sana. Jadi kita bisa melihat siapa tokoh-tokoh yang ada sekarang, baik kepala daerah maupun tokoh di pusat yang berani berbicara seperti itu. Salah satunya yang saya tahu persis adalah Ganjar Pranowo. Ini fair saya katakan. Karena ada videonya dia mengatakan, kalau Anda anggota HTI, anggota PKI, anggota FPI, kalau ketahuan Anda saya pecat. Kenapa begitu? Karena 3 organisasi ini mempunyai kesamaan. Kesamaannya apa? Sama-sama organisasi terlarang. Dan ini terbuka disampaikan oleh Ganjar Pranowo. Juga dulu tahun 2020 hanya seorang Jenderal Dudung Abdurrahman yang berani menurunkan baliho Rizik Syihab yang mengotori ruang publik Jakarta. Mungkin ada tokoh-tokoh yang lain yang bertindak keras. Artinya saya ingin mengatakan, carilah pemimpin yang mempunyai rekam jejak pasti. Kita dengan mudah mendapatkan rekam jejak tokoh-tokoh itu melalui Google, melalui YouTube yang ada. Karena kita sekarang, di era sekarang ini, mudah sekali menelisik latar belakang seseorang, rekam jejak seseorang. Jadi kalau kita kaitkan dengan apa yang dikatakan oleh Mas Ahok atau Basuki Cahayapurnama, jelas marilah kita memilih dan memilah pemimpin atau tokoh yang bisa memimpin Indonesia dengan rekam jejak minimal 3 tadi. Pancasilais, nasionalis, bisa melanjutkan pembangunan Pak Jokowi dan mampu berani melawan intoleransi, radikalisme, dan terorisme. Itu saja yang ingin saya sampaikan untuk menegaskan pesan dari Basuki Cahayapurnama atau Ahok kepada kita semua. Jangan kita terlena, jangan kita merasa nyaman, tenang. Pada kesempatan yang sama, saya juga menegaskan kepada teman-teman semuanya bahwa pemilihan presiden pemilu tahun 2024 tidak lebih mudah dibandingkan pemilu tahun 2019. Jadi kita harus waspada. Jangan sampai negeri ini dikuasai oleh orang-orang yang memberikan ruang, pintu masuk, kesempatan kepada orang-orang yang
ingin mensyariahkan Indonesia, membangun kekhilafan di Indonesia, atau orang-orang HTI yang sudah jelas-jelas terlarang, FPI yang sudah terlarang untuk merajalela dan mengancam kebinekaan kita, keberagaman kita, mengancam Indonesia kita, mengancam Pancasila. Ini yang ingin saya sampaikan sebagai penegasan apa yang disampaikan oleh Basuki Cahayapurnama. Kita jaga Indonesia. Tidak bisa hanya dengan saya atau teman-teman saya yang lain, tapi kami membutuhkan dukungan dan gerak bersama Anda, bersama kita untuk menjaga Indonesia. Terima kasih sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, saya Rudi Eskamber.